Halo semua, perkenalkan nama saya Ibnu Irawan, saya dari kelompok 2. Saya dan teman-teman saya ingin membawakan materi teori periklanan. Saya akan menyebutkan siapa saja teman-teman yang ada di kelompok 2, yaitu Ahmad Dhani Baidawi, ada Alda Aulia, ada Desi Oktaviani, ada Fahrul Aditya, ada Rido Baidillah, ada Iqbal Saputra, dan ada Syarif Muhammad Syafiq, dan tentunya saya sendiri Ibnu Irawan. Hai semua, balik lagi nih bersama saya Ibnu Irawan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan teori periklanan. Nah, apa sih itu teori periklanan? Nah, secara teori, iklan sebagai suatu bentuk penyampaian pesan dalam komunikasi non personal, mengikuti alur teori yang berlaku pada ilmu komunikasi umumnya dan khususnya komunikasi massa. Berkaitan dengan iklan, ada beberapa teori yang patut dicatat sebagai pegangan dengan teori tersebut. Kita dapat menjadikannya dasar pijakan melihat konsep-konsep iklan. Nah, di sini saya akan menyebutkan ada 6 teori periklanan. Yang pertama, teori efek minimal, ada teori cutting edge, ada teori ATR, ada teori selective influence, ada teori lingkungan informasi pembeli, dan yang terakhir ada teori FSOR. Michael Sotron mempresentasikan teorinya yang membantah tanggapan tersebut. Menurutnya, yang terjadi justru sebaliknya. Ada kolerasi negatif antara iklan dengan volume penjualan produk. Artinya semakin tinggi biaya iklan, semakin tinggi biaya iklan, maka dari semakin rendah penjualan dan sebaliknya semakin rendah pula biayanya. Dikatakan teori cutting edge atau efek samping karena efek yang awalnya direncanakan untuk sasaran tertentu tidak tercapai, namun mencapai efek pada halayak yang tidak direncanakan. Awareness, trial, dan reinforcement. Teori ini mengajarkan bahwa halayak itu dapat dipengaruhi oleh iklan. Hasilnya kita akan menemukan sekelompok orang yang relatif tetap memakai atau membeli produk-produk hasil iklan tersebut. Bagaimana halayak bereaksi terhadap pesan lisan media dapat dijelaskan dengan teori pengaruh selektif yang terdiri dari 4 prinsip, yaitu 1. Perhatian selektif, 2. Pengamatan selektif, 3. Pengembalian selektif, 4. Tindakan selektif. Teori lingkungan informasi pembeli. Teori ini mengajarkan bahwa setiap orang dapat memutuskan membeli sesuatu atau memakai sesuatu produk tidak hanya berdasarkan iklan yang menerpanya. Dalam kenyataan terdapat berbagai sumber informasi yang non-iklan yang mungkin saja berdampak lebih luas dan positif dalam menentukan pengambilan keputusan terhadap produk. Teori SOR berfokus pada penyebab sikap yang dapat diubah dan bergantung pada kualitas rangsangan yang berkomunikasi dengan organisme. Secara psikologis, penyampaian pesan iklan akan menerima suatu perhatian akan dipengaruhi sang faktor-faktor. Yang pertama yaitu ada permanent interest, yang kedua ada immediate concern, yang ketiga ada span of attention, yang keempat ada pulsion attention, yang kelima ada attitude and opinion. Faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan dikaitkan menggunakan rangsangan psikologis adalah yang pertama yaitu ada faktor keindahan, yang kedua ada faktor kejelekan, yang ketiga ada faktor kebosanan, yang keempat ada faktor parasal dan gampang diingat, yang kelima adalah faktor tokoh yang menyampaikan pesan. Nah, udah pada paham kan apa yang tadi dijelasin oleh teman-teman dan saya tentang teori periklanan? Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton serta memahaminya. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye-bye. Apa itu teori periklanan? Berikut udah disebutin kan? Sebelumnya. Oh, usah di-play dulu. Ngetek lama banget guys, gara-gara dia tuh salah mulu. Aman dulu tadi juga salah. Capek gua.